Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bersyukur hari ini kita kembali bisa beribadah. Meskipun keadaan sekarang tidak lebih baik ya adik-adik. Adik-adik kembali sekolah online. Tetapi kita patut bersyukur adik-adik. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Dan hari ini Tuhan tetap menyertai kita. Pagi hari ini mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah bersama Lause. Adik-adik sudah siap? Oke, Lause yakin adik-adik di rumah sudah siap semua ya. Lause ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami kembali boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, berkati setiap kami yang akan beribadah. Kiranya kami boleh dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan memberikan persembahan. Tuhan, berkati ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, Lause mau ajak kita semua mengangkat satu pujian. Kita mau masuk dalam gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita naikkan pujian ini, ku masuki gerbangnya. Sambil bertepuk tangan ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Iya adik-adik, adik-adik bersuka cita nggak hari ini? Yes sir. Iya, Lause yakin adik-adik di rumah bersuka cita ya hari ini. Oke adik-adik, sekarang Lause ingin mengajak kita semua menaikkan sebuah pujian. Tapi saya ajak adik-adik semua bangkit berdiri dulu. Ya, oke semua sudah bangkit berdiri. Kita mau menaikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah pokok anggur. Kita semua adalah carang-carangnya. Jika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita pasti berbuah adik-adik. Yuk kita naikkan pujian ini, Yesus pokok. Yesus pokok. Yesus pokok, dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok, dan
kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Dia, Dia cinta kita semua. Oh, Yesus cintaku, ku cinta Dia, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Naikkan pujian ini satu kali lagi. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Dia, Dia cinta kita semua. Oh, Yesus cintaku, ku cinta Dia, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Hore! Ya, adik-adik di rumah pasti mau ya tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kita berbuah. Wow. Baik adik-adik di rumah, silahkan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi adik-adik. Mari kita siapkan hati dan naikkan sebuah pujian, ajarku mengerti. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa,
mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Baik adik-adik, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini ada waktu bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Lause Lilis yang akan menyampaikan. Berkati juga kami semua yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan, tidak main-main ketika mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hai, shalom semuanya. Tetap semangat ya adik-adik. Kalau tadi kalian sudah menaikkan puji-pujian, sekarang saatnya kalian mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapa yang masih ingat minggu lalu Lause Johan membawakan cerita apa? Ayo. Ada yang masih ingat? Iya benar, tentang Yakub ya. Ya, Yakub yang kemudian namanya diganti menjadi Israel. Nah, sekarang Lause akan menceritakan satu tokoh Alkitab juga. Coba kalian tebak siapa tokoh Alkitab yang akan Lause sampaikan hari ini. Lause akan kasih 3 clue untuk kalian tebak ya. Clue yang pertama, dia adalah anak kesayangan bapaknya. Kemudian clue yang kedua, dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Ada yang sudah tahu? Ya, mungkin ada yang sudah tertebak ya. Oke, yang clue yang ketiga, dia pernah dipenjara. Iya, benar ya. Tokoh Alkitab yang akan Lause ceritakan hari ini yaitu Yusuf. Ya, Yusuf. Jadi, pada saat Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya di Mesir, saat itu Mesir adalah satu negeri yang berbentuk kerajaan. Jadi, suatu negeri yang berbentuk kerajaan tentu dipimpin oleh seorang raja ya. Nah, setelah kakeknya meninggal, kemudian digantikan oleh ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, kemudian anaknya, ya, seorang putra mahkota diangkat untuk memerintah kerajaan Mesir itu. Nah, saat itu yang memimpin kerajaan Mesir adalah Raja Firaun. Nah, kalau Lause bilang Raja Firaun dan Yusuf, tentu kalian ingat ya akan mimpi Raja Firaun itu. Ya, jadi Yusuf dapat menafsirkan mimpi Raja Firaun di mana akan datang 7 tahun kelimpahan atau kemakmuran dalam negeri Mesir. Tapi setelah 7 tahun kelimpahan itu akan datang juga 7 tahun kelaparan, adik-adik ya. Nah, jadi bukan saja Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Raja Firaun, tapi Yusuf juga dapat memberikan jalan keluar bagaimana mengatasi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan itu kepada Raja Firaun. Yusuf mengusulkan agar Raja Firaun mengangkat seorang untuk mengatur negeri Mesir selama 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan itu ya. Nah, jadi kemudian Raja Firaun kemudian berpikir dan berkata kepada pegawai-pegawai istananya bahwa Yusuf inilah orang yang tepat, karena Raja Firaun melihat Yusuf adalah orang yang penuh dengan Roh Allah. Kemudian bukan hanya itu saja, tapi Yusuf juga adalah orang yang berakal budi. Dan Raja Firaun melihat Yusuf adalah orang yang bijaksana. Nah, jadi Yusuf ini orang yang tepat diangkat sebagai penguasa untuk mengatur negeri Mesir itu.
Nah, Raja Firaun mengangkat, kemudian dia melantik Yusuf sebagai seorang penguasa. Hal yang pertama adik-adik ya, bahwa Raja Firaun melantik Yusuf, yaitu Raja Firaun memberikan cincin materai yang selama ini dipakai oleh Raja Firaun dipasangkan ke jari Yusuf. Nah, bila seseorang memakai cincin materai itu, berarti sama saja apa yang dia bicarakan, apa yang dia lakukan itu adalah sama dengan raja yang perintahkan atau raja yang berkata-kata. Jadi semua rakyat harus menurutin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adik-adik, Raja Firaun memberikan pakaian dari kain halus atau yang terbaik ya kualitasnya kepada Yusuf. Yang ketiga, Raja Firaun mengalungkan kalung emas kepada leher Yusuf. Dan kemudian apalagi? Ya, kemudian Yusuf dinaikkan ke kereta kedua. Ya, jadi kereta pertama adalah raja, punya raja, dan kereta kedua adalah penguasa Mesir, yaitu Yusuf tadi yang diangkat oleh Raja Firaun. Jadi saat kereta itu berjalan, orang yang di depan meneriakkan kata hormat, seperti itu. Ya. Nah, Lose yakin Firaun itu mengasihi akan Yusuf ya. Kemudian dia mengganti nama Yusuf dari dalam bahasa Mesir yaitu Zafnat Paneah yang artinya penyelamat bumi. Nah, tidak hanya itu saja adik-adik ya, tapi Raja Firaun juga mencarikan istri bagi Yusuf ini. Jadi istri Yusuf bernama Asnat. Asnat ini adalah anak dari seorang imam yang bernama Potifera dari kota On. Ya. Nah, setelah Yusuf mendapatkan semuanya itu, adik-adik, dia tidak bersantai-santai ya, dia tidak hanya menikmati apa yang sudah dia dapatkan seperti itu, tapi dia bekerja, dia langsung memikirkan tahap-tahap yang akan dia kerjakan. Dia mau mempertanggungjawabkan kepercayaan yang sudah diberikan Raja Firaun kepada dirinya. Nah, jadi hal yang pertama Yusuf lakukan adalah dia membuka lumbung-lumbung ya atau gudang-gudang. Nah, untuk apa lumbung-lumbung dan gudang-gudang itu? Jadi 7 tahun kelimpahan itu ternyata benar-benar terjadi ya. Jadi apa yang ditanam hasilnya itu sangat baik, hasil panen daripada rakyat Mesir. Nah, hasil panen mereka diberikan kepada kerajaan Mesir seperlimanya. Nah, jadi bahan-bahan dan makanan dan gandum-gandum yang diberikan oleh rakyat itu disimpan oleh Yusuf di dalam gudang-gudang dan lumbung-lumbung itu. Jadi lumbung yang pertama sudah penuh, dibuat lagi gudang atau lumbung yang kedua, lumbung yang ketiga, dan seterusnya. Dapat kita lihat di Alkitab. Coba ya, kalian buka Alkitab Kejadian pasal 41 ya. Ya, Kejadian pasal 41 ayat yang ke-49. Demikianlah Yusuf menyimpan gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Jadi selama 7 tahun itu sangat hebat ya, kelimpahan atau kemakmuran yang ditafsirkan oleh Yusuf itu benar terjadi. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, selama 7 tahun kelimpahan itu Yusuf juga mendapatkan putra, ya, dia mendapatkan 2 orang putra. Yang putra pertama diberi nama Manasye, yang artinya Allah telah membuat aku lupa akan kesengsaraanku dan rumah bapakku. Kemudian putra Yusuf yang kedua diberi nama Efraim, yang berarti aku sudah mendapatkan anak di dalam negeri kesengsaraanku. Nah, adik-adik, setelah semuanya itu ya, terjadilah 7 tahun kelaparan. Jadi 7 tahun kelaparan, 7 tahun kekeringan terjadi pada saat itu. Rakyat sudah mulai habis persediaan makanan mereka. Kemudian mereka datang ke kerajaan Mesir. Mereka mau minta makanan, mereka mau minta roti kepada Raja Firaun. Kemudian Raja Firaun memerintahkan mereka untuk mencari Yusuf, ya. Dan Raja Firaun ngomong, apa yang Yusuf katakan kalian ikuti, kalian lakukan seperti apa yang Yusuf
bicarakan atau Yusuf perintahkan kepada kamu. Nah, ternyata selama sebelum 7 tahun berakhir kelaparan itu, orang-orang dari bangsa-bangsa Mesir sekitarnya juga terkena ya dari musibah ini. Nah, mereka mendengar kabar bahwa di dalam kerajaan Mesir masih ada makanan. Orang-orang tidak mati kelaparan. Akhirnya orang-orang bangsa-bangsa di sekitar Mesir, mereka juga datang ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, adik-adik, salah satu yang datang membeli makanan pada saat itu adalah anak-anak Yakub, ya, yang pada saat itu 11 orang putra ya, Bapak Yakub. Kemudian akhirnya mereka inilah ya yang akan menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Nah, mereka tidak tahu ya, kalau penguasa di Mesir pada saat itu adalah adik mereka sendiri, yaitu Yusuf yang pernah mereka jual, adik-adik. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini sudah kalian dengar, kalian lihat ya bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel dari kelaparan. Melalui siapa? Ya, melalui Yusuf. Ya, sebelum Yusuf mendapatkan kekuasaan, mendapatkan hidup yang enak ya, pasti Yusuf sebelumnya juga melalui masa-masa kesukaran, di mana dia dimasukkan dalam sumur, dia pernah dijual, dia bekerja sebagai budak, dia difitnah, dia dipenjarakan. Pasti itu hal yang tidak enak ya adik-adik ya. Tapi Yusuf bisa menjalani semuanya itu karena Yusuf yakin dan percaya Tuhan pasti beserta dan Tuhan akan menolong dia. Nah, akhirnya Yusuf menjalani semuanya itu sampai akhirnya dia bertemu dengan Raja Firaun. Ya. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik ya. Mungkin dalam masa-masa kesukaran kita selama beberapa tahun ini kita terkena akan COVID-19, kita pasti terkena akan dampaknya, kita sulit untuk beraktivitas, dan mungkin juga pekerjaan atau usaha orang tua kita ya ada mengalami sedikit penurunan ya misalnya. Nah, kita tetap yakin, kita tetap percaya ya Tuhan masih beserta dengan kita. Nah, kita tidak boleh putus asa, kita tetap harus bersandar, kita harus tetap setia, kita tetap berdoa. Kita yakin Tuhan akan beserta kita. Nah, kita akan lihat perkataan Yusuf di dalam ayat emas kita hari ini. Kalian buka Alkitab lagi ya. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20a. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi ayat emas ini, perkataan Yusuf ini sangat bagus sekali agar kita ingat lagi ya, kita ulangi. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ya, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kami dengar hari ini melalui Lause. Tuhan, kami belajar dari tokoh Yusuf yang sangat mengandalkan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang percaya Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan menolong dalam situasi apapun. Tuhan, biarlah kami juga boleh belajar meneladani akan Yusuf ini, bahwa kami percaya di dalam kondisi kami pada saat ini ataupun dalam masa-masa kesukaran kami kapanpun, dan dalam masa-masa kami mengalami sukacita pun, kami yakin Tuhan ada turut di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami sebentar lagi akan jimit bersama teman-teman dan lause-lause. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause Lilis. Hari ini kita belajar seperti Yusuf ya.
Jadi adik-adik dengar, bagaimana Yusuf dipimpin Allah untuk menjadi penyelamat bangsa Israel, penyelamat bangsanya sendiri. Nah, ketika dia menjalani itu sebagai penyelamat bangsa, dia juga taat dan setia akan pimpinan Allah. Tidak mudah adik-adik dalam menjalankan hal ini sebagai penyelamat sebuah bangsa yang besar. Jadi itu yang dilakukan Yusuf. Tapi dia juga taat akan pimpinan Allah ketika melakukan tugasnya. Hari ini kita juga ada ayat hafalan adik-adik. Diambil dari kitab Kejadian. Kejadian 50 ayat 20a. Seulangi ya. Kejadian 50 ayat 20a. Bunyinya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sekali lagi, Ausul bacakan. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ausul tunggu ya, adik-adik boleh hafalkan. Nanti di Google Meet boleh dihafalkan lagi atau direkam dan dikirim ke Lausul masing-masing. Yes, sir. Saat ini kembali kita akan memberikan persembahan adik-adik. Seperti biasa ya, setiap minggu Lausul tetap ingatkan bagi adik-adik yang punya kotak yang telah Lausul berikan, adik-adik dapat mengumpulkan persembahan dengan memasukkan uang persembahan ke dalam amplop, lalu ditempel, amplopnya dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Bagi adik-adik yang belum mempunyai kotak, tidak apa-apa, tetap bisa memberikan persembahan kepada Tuhan dengan cara minta tolong papa mamanya transfer ke rekening di bawah ini atau scan QR code ke kode di bawah ini. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan hitung berkat Tuhan satu persatu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami juga sudah memberikan persembahan. Ya Tuhan, berkati persembahan ini. Biarlah dapat dipakai untuk perluasan kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bergabung dengan teman-teman di Google Meet. Tuhan yang pimpin acara kami di Google Meet. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa, setelah ini kita join di Google Meet ya. Bertemu dengan lause-lause dan teman-teman adik-adik. Oke, lause mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.